warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dari kelas A2 semester 3 Prodi PAI akan menjelaskan need mapping yang berjudul Inovasi Pendidikan guna memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran PAI. Akan menjelaskan tentang inovasi pendidikan. Yang pertama, membahas pengertian, yang kedua sasaran, yang ketiga ciri-ciri, yang keempat prinsip, yang kelima dampak dan konsekuensi, yang keenam pertumbuhan dan perkembangan, yang ketujuh pertumbuhan dalam pembelajaran. Yang pertama, inovasi pendidikan. Kita membahas pengertian. Pengertian inovasi diambil dari kata bahasa Inggris innovation yang berarti baru atau pembaruan. Inovasi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, inovasi menurut buku. Yang pertama, inovasi menurut undang-undang. Yang kedua, menurut para ahli. Menurut undang-undang, inovasi adalah penelitian, dan menurut para ahli adalah semua hal-hal yang baru. Membahas tentang sasaran inovasi pendidikan. Sasaran inovasi pendidikan dibagi menjadi 5. Yang pertama, sumber daya manusia, yang kedua manajemen pendidikan, yang ketiga pembelajaran, yang keempat siswa, yang kelima fasilitas. Mari kita bahas yang pertama, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah sebuah individu, sedangkan kalau manajemen pendidikan itu adalah sebuah sarana bagaimana kita menjalankan inovasi pendidikan. Yang ketiga adalah pembelajaran. Pembelajaran bagaimana cara kita untuk mempelajari inovasi pendidikan. Yang kelima siswa. Siswa adalah poin yang paling penting karena dalam inovasi pendidikan kita membutuhkan 10 siswa. Yang kelima fasilitas, itu sebuah alat yang digunakan dalam proses belajar. Yang ketiga, kita membahas ciri-ciri. Ciri-ciri ada 4. Yang pertama baru, yang kedua khas, yang ketiga terencana, dan yang keempat harus memiliki tujuan yang jelas. Mari kita bahas yang pertama, yaitu baru. Dalam sebuah inovasi kita harus mempunyai topik yang baru, yang harus baru dan tidak sama dengan yang lain. Yang kedua khas, harus mempunyai sebuah ciri-ciri yang khas dan yang unik. Yang ketiga terencana, kita sebelum membuat sebuah inovasi kita harus merencanakannya terlebih dahulu agar menjadi lebih baik. Yang keempat, harus memiliki tujuan yang jelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip inovasi pendidikan. Prinsip-prinsip inovasi pendidikan itu ada 4. Yang pertama, kita harus membahas analisis. Yang kedua, perspektif. Yang ketiga, inovasi harus dimulai dari yang terkecil. Yang keempat adalah inovasi dimulai dengan cara mengarahkan kepemimpinan. Selanjutnya kita akan membahas dampak dan konsekuensi inovasi pendidikan. Dampak inovasi pendidikan itu sangat berpengaruh dalam proses mengajar dan mengajar. Yang kedua, kita akan membahas konsekuensi. Konsekuensi inovasi pendidikan itu sangat berpengaruh pada individunya sendiri. Membahas pertumbuhan dan perkembangan inovasi pendidikan. Pertumbuhan dan perkembangan inovasi pendidikan itu dimulai sejak kita kecil, sejak kita sekolah PAUD sampai kita sebesar ini, dan sampai kita sebesar ini karena ya namanya inovasi itu diawali dengan diri kita sendiri, dengan cara kita berinovasi dan berkreatif, maka akan menjadi sebuah pendidik yang baik. Selanjutnya kita akan membahas bab yang terakhir tentang arti penting mempelajari perkembangan terhadap inovasi pendidikan. Dalam proses itu, dalam kita mempelajari arti penting perkembangan, kita akan membahas yang pertama itu tentang pembelajaran jarak jauh. Yang dinamakan dengan pembelajaran jarak jauh itu adalah pelajaran tanpa menggunakan tatap muka atau dengan aplikasi. Yang kedua, membahas tentang pembelajaran bersifat observasi atau pembelajaran di tempat. Yang ketiga, membahas tentang pembelajaran dengan peserta didik. Maksudnya pembelajaran itu harus menggunakan materi atau kurikulum yang tepat. Yang keempat, kita akan membahas tentang pembelajaran berbasis permainan, bahwa belajar itu dengan permainan agar dapat lebih diingat, agar lebih kreatif. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.